Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin kafilah rahimani wa Allah, Bapak Ibu semua jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semua Pak, Bu? Alhamdulillah. Semoga selalu Allah hadirkan keafiatan, keberkahan kepada kita semua hadirin. Bapak Ibu semua oleh Allah, di pagi hari ini mungkin hadirin sesi khusus karena berkaitan dengan penunjukan pengurus DKM, hadirin, perombakan pengurus DKM yang baru. Nah, ini saya diamanahi oleh Pak Dadang, ketua DKM itu. Sebenarnya saya sempat menolak hadirin, bahkan meminta supaya bagian ini justru orang lain yang memegangnya. Jadi di bawah DKM itu hari ini ada khusus bagian zakat hadirin. Nah, kemudian Pak Dadang mengamanahkan bagian zakat ini kepada saya. Kemudian saya akan dibantu nanti hadirin penuhnya, ketuanya Pak Ferry Iriawan. Mana Pak Ferry? Hadir? Wah, alhamdulillah. Ini Pak Ferry ketua saya ada di bagian zakat. Jadi kalau nanti ada apa-apa salahkan bosnya ini. Saya karyawannya saja. Jadi ini khusus bagian ini launching unit pengelolaan zakat Baitul Mukhlisin. Jadi nanti saya akan jelaskan mungkin sekilas apa harapan dari unit pengelolaan zakat ini dan seperti apa program kecilnya mungkin di akhir. Tapi di awal hadirin saya ingin menyampaikan bagaimana zakat dan peranannya bagi kehidupan kita. Hadirin Bapak Ibu semua, alhamdulillah di Masjid Baitul Mukhlisin kita sudah bersama-sama berikhtiar untuk menyempurnakan sholat berjamaah kita. Bahkan tadi sholat malamnya kita bersama-sama hadirin sudah berikhtiar membangun madrasahnya. Islam, ketika Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Mal Islam? Apa Islam itu?" Kata Nabi SAW, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Engkau bersyahadat. Kemudian kata Nabi, "Wa tuqimas shalah." Engkau menegakkan salat. "Wa tu'tiyaz zakah." Engkau menunaikan zakat. Ini rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Nah, ini menunjukkan masjid hadirin punya andil besar sekali untuk mengurus zakat umat secara baik, profesional, transparan. Hadirin. Ini makanya dari sejak hari ini semoga jadi niat kita bersama baik untuk mengurus zakat ini sehingga zakat pun akan berdampak dari kita untuk kita dan berdampak besar kesejahteraannya untuk masyarakat kita terkhusus di Masjid Baitul Mukhlisin Kota Mas dan Kota Cimahi hadirin. Nah, Bapak Ibu semua yang Allah, zakat itu bagian dari ibadah harta kita. Jadi kalau kata para ulama dari rukun Islam itu syahadat, sholat, adin, zakat, saum, haji. Sholat, saum itu ibadah badaniyah hadirin. Kemudian haji dan zakat ini adalah diantara bagian ibadah maliyah. Meskipun haji pun dengan badaniyahnya. Kalau haji ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Untuk zakat ibadah maliyah kita. Jadi terujinya keimanan kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar memperhatikan bagian ini, bagian zakat. Jadi kita tunduk kepada Allah bukan hanya bagian jasad kita, hadirin, sujud kita, ruku kita, bahkan harta kita pun kita ridho sekali untuk diurus, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagi orang beriman hadirin tidak akan pernah merasa berat sekali hadirin Bapak Ibu semua
untuk mengeluarkan zakat karena hakikatnya semua harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di kita sebenarnya zakat di dalam agama Islam itu ringan sekali, Pak. Rata-rata 2,5% hadirin. Dibandingkan saya pernah hadirin dengar satu podcast dari seorang Kristen, kalau di Kristen itu 10%. Bahkan bukan tiap tahun, tiap bulan. Dikeluarkannya tiap bulan 10% dari harta. Sedangkan hadirin di dalam Islam itu hanya 2,5% dan itu cukup 1 tahun sekali saja. Hadirin nanti menentukan haul dan nisabnya. Nah, hadirin ikhwatu iman, apa zakat itu? Secara bahasa, zakat itu berasal dari kata zaka yazku zakat. Artinya tumbuh, berkembang, hadirin, termasuk nanti zakat itu artinya suci. Kenapa zakat dinamakan zakat? Karena mensucikan diri kita, membersihkan harta kita. Makanya nanti kata Nabi, zakat itu ausakhun nas, kotoran-kotoran manusia yang harus dikeluarkan. Atau zakat itu tadi disebut dengan zakat artinya an-numu, tumbuh berkembang. Karena nanti orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang hartanya tumbuh berkembang. Makanya nanti ada batasannya. Tidak setiap orang itu terkena zakat, Pak. Makanya keliru sekali dulu Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak itu sama dengan zakat. Beda sekali. Kalau pajak orang kaya, orang miskin kena, itu pajak. Tapi kalau zakat khusus untuk hanya orang-orang kaya saja. Nah, apa pengertian secara istilah? Ya'tabu juz'in maksusin min malin maksusin biwadin maksusin wa ba'diha fi awqatin maksusatin limustahiqiha. Menunaikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, sebagiannya pada waktu yang khusus untuk mustahiknya. Di zakat ini terikat, hadirin. Harta mana? Tidak semua harta kita. Dari harta yang kita miliki pun hadir, itu tidak semua. Contoh misalnya nanti ya, dari zakat harta misalnya. Zakat harta kita hadirin, itu kan nisabnya 85 gram, Pak. Ini 1 gram hari ini berapa harga? Harganya berapa, Pak? Sampai 2 juta sekarang. Berapa Pak Ferin emas nih? Itu 85 gram. Anggap kalau misalnya masih 1 juta berarti harus 85 juta. Tapi kan hari ini emasnya tadi. Berarti sudah berapa tuh? Orang yang menyimpan uang sebanyak 85 gram yang sebanding dengan 85 gram emas, atau menyimpan emas seharga tadi 85 gram, maka setiap 1 tahun sekali dia harus mengeluarkan 2,5% dikeluarkannya. Ada waktu yang khusus. Nisabnya 85 gram, kemudian harus dikeluarkan 1 tahun sekali. Dan itu sebenarnya ringan sekali hadirin. Nah, Bapak Ibu semua dikatakan, kita mengenal istilah zakat, infak, dan sodako. Apa bedanya? Kalau zakat itu berkaitan dengan yang wajib saja, itu zakat. Kalau infak dan sodako, ada infak yang sunnah, ada infak yang wajib. Ada kalau sodako, begitu pula sodako. Sodako itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Secara bahasa, zakat itu tadi artinya mensucikan, hadirin, atau tumbuh berkembang. Kalau infak secara bahasa artinya ikhrajul mal, mengeluarkan harta. Sodakoh dinamakan sodakoh dari kata sodakoh, artinya benar. Maksudnya kenapa sodakoh dinamakan sodakoh? Untuk membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu khusus, ketentuannya khusus. Tak infak, hadirin, ada yang wajib. Contoh infak yang wajib kepada siapa? Kepada anak istri. Kan makanya kepada anak istri disebut dengan nafkah. Nafkah itu akar kata dari infak. Itu infak yang wajib. Ada infak yang sunnah. Bapak Ibu semua mengeluarkan harta kepada siapapun. Misalnya ini infak untuk masjid, ini infak untuk pesantren, ini infak untuk siapa tetangga. Itu infak. Begitu pula penamaannya dengan sedekah. Nah, zakat pun terkadang di dalam Al-Quran dan hadis juga disebut dengan sedekah. Ini banyak orang yang nggak tahu. Jadi ada zakat-zakat yang memang secara bahasa disamakan zakat dengan sedekah.
Kalau dalam Al-Quran berbicara sodakoh berkaitan dengan yang wajib, itu yang dimaksud dengan zakat. Hadirin. Tapi kalau sodakoh yang dimaksud itu adalah berkaitan dengan yang sunnah, Bapak Ibu semua sedekah kepada orang miskin, orang fakir, sedekah kepada siapapun, tapi bukan berkaitan dengan yang wajib, itu pun dinamakan dengan sodakoh. Nah, contoh hadir, ini Al-Quran menyebut sodakoh, tapi itu berkaitan dengan yang wajib. Di surat At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Hanyasannya shadaqat. Nih, shadaqah di sini maksudnya zakat, Pak. Jadi dalam Al-Qur'an zakat itu disebut juga dengan shadaqah, yang kita kenal dengan hadirin asnaf, ini para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Orang fakir, orang miskin, amil, para petugas zakat, ya, wal muallafati qulubuhum, muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam, hadirin, yang hatinya masih harus dikuatkan, itu ada hak mereka. Wa fir riqab, ya, orang-orang yang hadir untuk orang-orang budak hamba sahaya, wal gharimin, termasuk orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, hadir, wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Nah, ini berkaitan dengan sedekah wajib. Kemudian hadirin, ada sedekah wajib tapi bukan zakat. Ini pun disebut sedekah juga. Contoh di hadis riwayat Bukhari, khairu shadaqati makana anu dhahri ginan wabda biman ta'ul. Sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhannya, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Ini banyak orang yang nggak tahu juga sebenarnya. Seorang suami memberikan kepada istri, kepada anaknya pun kadang dalam hadis disebut juga dengan sedekah. Itu. Jadi selain daripada yang kita kenal dengan istilah memberi nafkah, terkadang juga digunakan untuk sedekah. Ada sedekah sunnah, tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Itu bedus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika engkau tampakkan sedekahmu. Ini kata para ulama, sedekah di sini berkaitan dengan sedekah sunnah. Bapak Ibu semua, ya, mengambil uang kemudian memasukkan ke kenceleng masjid, itu pun bagian dari sedekah, tapi sedekahnya sifatnya sedekah sunnah. Wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, dan kamu memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Ayat ini, hadirin Bapak Ibu semua, jadi dorongan dalam bersedekah boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi memang kalau yang sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Misalnya bapak-bapak hadirin, misalnya ingin memberi makan, tapi kemudian ingin tetangga itu tidak tahu siapa yang mau ditahu, atau ingin memberi sedekah Jumat. Misalnya di grup WhatsApp bilang, pokoknya saya nyumbang sini, jangan sebut nama saya. Itu lebih bagus untuk menjaga keikhlasan. Tapi bukan berarti kemudian ditampakkan pun tidak boleh. Di grup WhatsApp misalnya nama kita disebut, misalnya Husna menyumbang sekian, itu boleh hadir dalam Islam. Nah, karena yang paling tahu keikhlasan kita hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, Nabi SAW hadirin, ini dia dalam hadis riwayat Muslim, inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas. Hanyasannya zakat-zakat ini itu adalah kotoran-kotoran manusia. Ini kiasan dari Nabi bahwa zakat itu memang harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan nanti ancaman, ya, di ayat nanti ayat yang
Kita akan bahas selanjutnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 bahkan, nah ini perintah bahwa umat Islam harus secara aktif untuk mengambil zakat itu. Dan memang Bapak Ibu semua, andaikan potensi zakat itu diberdayakan dengan baik hadirin, sebenarnya negara itu makmur hadirin, Bapak Ibu semua. Seharusnya negara itu makmur ketika zakat, infak, sedekah itu diberdayakan dengan baik. Karena dulu dalam pemerintahan Islam itu tidak mengenal pajak, Pak. Umat Islam itu tidak terkena pajak. Pajak itu yang diistilahkan dengan jizyah itu sebenarnya dulu untuk orang-orang kafir, Pak. Kalau dalam pemerintahan Islam, orang-orang kafir yang tinggal di negara muslim, mereka kan gak kena zakat, karena kan bukan seorang muslim. Maka kemudian mereka terkena pajak, jizyah. Nah, orang muslim mereka itu gak bayar pajak, gak ada bayar pajak orang muslim itu. Mereka itu kewajibannya apa? Zakat saja, mengeluarkan zakat, dan itu cukup. Di kita kan memang terkadang jadi repot, Pak. Di para pengusaha yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan pajak, itu repot di kita. Ya, meskipun secara hukum kata para ulama kontemporer, bagaimana hukum pajak kepada seorang muslim? Ini jadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang memahami tekstual, pokoknya gak boleh pajak itu untuk seorang muslim. Tapi ya, kalau Syekh Al-Qaradawi, saya pernah baca, pajak itu memang boleh untuk umat. Seorang muslim dia terkena pajak boleh, tapi ketika memang itu dibutuhkan untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau memang pajaknya digunakan untuk kemaslahatan umat, kepentingan umat, ada kebutuhan yang mendesak sehingga harus ada ketentuan pajak, itu boleh. Tapi kalau tidak ada itu gak boleh. Yang jadi masalahnya kita tidak tahu. Jadi sudah sejauh mana penggunaan pajak ini baik dan bermanfaat untuk umat, ini yang harus jadi dievaluasi. Khudh min amwalim, kata Allah, ambillah harta-harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi dulu di zaman para sahabat itu, para petugas zakat itu datang ke para sahabat bertanya. Bahkan Umar bin Khattab pernah lewat seorang sahabat sedang menanggung hadirin barang, itu ditanya, kamu itu sudah mengeluarkan zakatnya belum? Umar ketika jadi khalifah. Jadi dulu pemerintahan Islam itu aktif. Seperti halnya Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, hal yang pertama beliau lakukan dalam kebijakan pemerintahannya sehingga makmur itu, beliau memaksa para pejabat-pejabat, para pengusaha, para bahkan tokohnya, mereka untuk mengeluarkan zakat dengan benar. Dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz zakat-zakat itu di Baitul Mal di awal pemerintahannya, kebijakannya itu. Kemudian karena saking efektifnya harta terkumpul di Baitul Mal ketika itu, dulu saya pernah ceritakannya, sampai Umar bin Abdul Aziz mengumumkan, karena saking sejahteranya menumpuknya harta di Baitul Mal, Umar bin Abdul Aziz sampai cari siapapun rakyatku yang berhutang, lunasi hutang mereka. Ya, sampai dulu saking sejahteranya dengan zakat itu, justru hutang-hutang rakyat dibayarkan oleh negara. Luar biasa. Kalau sekarang sebaliknya. Hutang negara dibayar rakyat. Dulu hutang rakyat dibayar negara. Cari siapa? Kan banyak orang yang mungkin hari terpaksa berhutang karena mungkin kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan mereka. Itu dibayarkan oleh zakat. Saking sejahteranya. Jadi bahkan bukan hanya orang muslim yang mendapatkan santunan itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di zaman Umar bin Abdul Aziz itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Bahkan orang-orang Yahudi. Jadi zakat itu luar biasa. Sistem Islam. Bukan hanya orang-orang muslim yang merasakan dampak manfaatnya, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun mereka mendapatkan seperti itu. Bahkan konon hadirin, saya baca pernah satu artikel, Umar bin Abdul Aziz, siapa saja anak muda yang belum menikah di negeriku, biayai mereka oleh negara. Wah, bahkan menikah lagi pun dibiayai oleh negara. Wah, ini bapak-bapak yang menikah di semangat lah dibayar oleh negara. Ya, dibiayai oleh negara. Anak-anak muda yang belum menikah dibiayai oleh negara. Ini saking sejahteranya di zaman
Umar bin Abdul Aziz. Sampai ketika itu hadir Bapak Ibu semua, saking sejahteranya, padahal kan Umar bin Abdul Aziz memimpin itu hanya 2 tahun lebih, Pak. Bapak Ibu semua kalau baca sejarahnya luar biasa. Hanya 2 tahun lebih menjabat jadi khalifah. Tapi saking sejahteranya ketika itu, sampai negara susah setelah beberapa waktu itu mencari mustahik zakat. Maksudnya orang yang ingin menerima zakat itu susah, Pak. Karena saking sejahteranya. Dicari rumah ini enggak, dia sudah cukup. Rumah ini sudah cukup. Sampai susah cari orang miskin itu susah. Karena zakatnya sudah berkembang dengan bagus. Hadir. Itu dulu, Pak. Kalau sekarang kan masjid ada zakat, wah langsung antrinya berapa orang. Hadir. Itu saking sejahteranya sampai seperti itu. Nah, hadirin Bapak Ibu Saudara pada Allah, ini ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Orang-orang yang menyimpan emas, perak dan tidak menafkahkannya di harta Allah, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maka kabarkanlah kepada mereka dengan siksa yang keras, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari kata Allah emas perak itu nanti dipanaskan oleh Allah sampai meleleh di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu emas dan perak itu dibakar di dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Kemudian Allah sampaikan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta-harta benda yang engkau simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun. Rasakanlah sekarang akibat apa yang kamu simpan tidak keluarkan itu. Ketika ayat ini turun, para sahabat datang cepat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami senang menyimpan harta kami. Jadi para sahabat pun ada orang yang sedang menabung dan menyimpan. Nah makanya kata Nabi nanti, yang dimaksud dengan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ini bukan berarti tidak boleh, Pak. Ini kalau menyimpan emas tidak boleh, aduh, bahaya nih. Perusahaannya Pak Ferry bisa masih menyimpan emas. Nah, yang dimaksud itu adalah orang-orang yang menyimpan emas tidak mengeluarkan zakatnya. Yang dimaksud ancaman ini. Jadi, dalam Islam tidak terlarang, ini jadi dalil kata para ulama, Bapak Ibu semua. Tidak terlarang mau punya uang ratusan juta, mau ratusan miliar, mau triliunan sekalipun, dalam Islam tidak terlarang, Pak. Selama dikeluarkan zakatnya. Hanya 2,5% saja. Setiap 1 tahun sekali, itu pun bukan tiap bulan. 1 tahun. Selama dikeluarkan zakatnya, tidak terlarang kita menyimpan harta kita. Bahkan kalaupun bentuknya aset, aset itu tidak terkena zakat, bahkan hadirin. Bapak Ibu semua, seperti mobil, rumah, itu gak terkena zakat, Pak. Kemudian tanah gak terkena zakat. Yang terkena zakat itu uang, hadirin, emas, ya. Perhiasan pun bahkan tidak semua terkena zakat. Ini luar biasanya Islam. Bahkan kata para ulama termasuk perhiasan meskipun mungkin nilai berlian lebih daripada emas, Pak, itu tidak terkena zakat. Itu luar biasanya Islam. Karena yang teks yang jelas itu adalah hanyalah emas. Ya, meskipun nanti di perkembangan fikihnya seperti apa. Bapak Ibu semua daripada Allah, ini perintah zakat di dalam Al-Quran. Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Laksanakanlah sholat. Setiap kali Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang sholat, pasti membarengi dengan zakat. Apa isyaratnya hadirin? Ibadah kita belum sempurna benar kepada Allah sampai kita pun menyempurnakan bagian ibadah harta kita, yaitu zakat. Berhati-hati memilah, menghitung ya, haul apa nih saya harus mengeluarkan zakat. Bapak Ibu semua tentukan setiap 1 tahun sekali ya. Biasanya mengeluarkan di bulan apa? Mungkin di bulan Ramadan, mungkin di bulan Syawal. Hitungan itu Syawal ke Syawal lagi, nanti hitung lagi. Itu pun kalau mencapai nisab. Kalau tidak mencapai nisab gak ada kewajiban zakat, luar biasa. Makanya mohon maaf, saya tidak setuju kalau misalnya ada orang yang di bawah nisab dia harus mengeluarkan zakat, itu enggak. Termasuk mohon maaf misalnya pedagang kaki lima yang memang penghasilannya ya terbatas, dipakai keseharian mereka, itu sebenarnya gak ada zakatnya. Pada mohon maaf, misalnya pedagang nasi kuning, nasi uduk yang omset mereka belum sampai
bisa menyimpan 1 tahun sampai tadi 85 gram emas, itu enggak ada kewajiban zakat. Kalaupun mereka setiap 1 tahun sekali ingin mengeluarkan apa, ya silakan. Nah, atau di dalam ayat lain, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah. Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di zakat selalu disebutkan hadir. Atau kita lihat tadi di dalam hadis, ini betapa pentingnya zakat. Satu waktu datang hadirin Bapak Ibu seorang Arab gunung kepada Nabi. Kata dia, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada diriku satu amal yang amal itu akan membimbing diriku ke dalam surga. Kata Nabi. Apa kata Nabi? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, engkau tidak musyrik. Wa tuqimus shalah, engkau menunaikan salat, melaksanakan salat. Wa tu'addiya zakat, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, kamu saum di bulan Ramadan. Kemudian orang Arab gunung itu mengatakan seperti ini. Walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza. Ya Rasulullah, demi jiwaku berada di dalam genggaman Allah, aku tidak akan menambah dari ini. Maksudnya dia cukup menunaikan, melaksanakan sholat, cukup mengeluarkan zakat, cukup hadir saum di bulan Ramadan, dan tidak akan menambah lagi. Falamma wala, kemudian ketika dia pergi, Nabi kemudian mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Kalau kalian ingin tahu siapa penghuni surga itu, ini nih orang ini. Padahal orang itu dia mengatakan, saya mencukupkan dalam sholat, hadirin, zakat, dan saum Ramadan, Pak. Bahkan haji tidak disebutkan. Ya meskipun kata para ulama bukan berarti haji nanti tidak wajib. Bagi orang yang diberikan kemampuan, tentu sudah kemampuan, dia punya ada kewajiban haji. Tapi 3 ini kita melaksanakan dengan baik. Hadirin Bapak Ibu, demi Allah hadirin, Bapak cukup sholat 5 waktu tanpa sholat rawatib. Bapak Ibu semua cukup mengeluarkan zakat selama benar. Kemudian saum Ramadan, gak usah saum Senin Kamis, gak usah saum Daud, itu pasti masuk surga. Ini janji dari Nabi SAW. Hanya memang, nah kata para ulama, hadirin, lalu untuk apa amalan-amalan sunnah itu? Amalan-amalan sunnah itu fungsinya pertama untuk menyempurnakan amalan wajib kita. Itu yang jadi masalah. Kita tidak tahu sholat subuh barusan sempurna ataukah tidak. Kan jangan-jangan tunduh hadirin. Jangan-jangan ngalamun, Pak. Kayak subuh mending sapedahan ke mana cek payan itu. Ke Kota Baru atau ke mana. Bisa jadi justru ketika sholat itu malah melamun. Nah justru menyempurnakan amalan wajib itu dengan amalan sunnah. Yang kedua, amalan sunnah itu fungsinya untuk menghapus dosa. Jadi kalau tidak punya dosa ya silakan. Tapi kalau masih punya merasa ada kesalahan, hilaf, yang masih melaksanakan amalan sunnah. Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, kemudian apa hikmahnya zakat? Pertama, menyempurnakan keislaman seorang hamba. Ingat bahwa keislaman kita sempurna bukan hanya lihat dari sholat, tapi termasuk menunaikan zakat, hajinya di sana. Hadirin, saum Ramadan yang ini 5 hal yang pokok jadi pondasi, hadirin, ya, jadi rukun keislaman kita. Kemudian menyempurnakan keimanan kita. Kita tahu sekali dari zakat-zakat kita ini sangat bermanfaat sekali untuk saudara-saudara kita dari zakat yang dikeluarkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Dari zakat kita, ada yang terbantu orang fakir, orang miskin, anak yatim, kemudian pendidikan terbantu, apapun orang yang hutang. Dan ini banyak orang yang hadir termasuk jadi Pak, ada orang-orang yang mungkin berhutang karena terpaksa, mungkin karena kebutuhan kesehatan. Kadang zakat hari ini pun tidak memperhatikan. Dan ini pun termasuk Pak, dari jamaah masjid kita kan ketika sholat tidak menutup kemungkinan nanti ada yang sakit sampai dia mengeluarkan harta banyak.
Saya kemarin ngisi di Bio Farma, yang ngisi di Bio Farma, kemudian cerita, kemudian kan dari CSR-nya membagi beasiswa, ada 200 anak dibagi beasiswa oleh Bio Farma. Saya ngasih tausiah lah kepada para penerima beasiswa dan para orang tua penerima beasiswa. Kemudian saya ngobrol lah dengan ketua DKM-nya. Jadi beliau cerita, jadi ada seorang karyawan di Bio Farma yang dia itu meninggal. Ya, ketika meninggal ternyata keluarganya itu yang meninggalkan hutang apa banyak. Jadi sekitarnya puluhan juta lah hutang, tapi itu pun hutang itu karena sakit, itu beliau sakit, dan itu pun akhirnya keluarganya sangat keberatan ketika ditinggal itu, kemudian meninggalkan hutang. Dia kemudian jadi kepala keluarganya meninggalkan hutang karena sakit. Nah kebetulan karena di Bio Farma itu punya seperti kita, bahasanya seperti kita, jadi punya ada unit zakatnya, unit pengelolaan zakatnya. Jadi para karyawan zakat, dia cerita dari unit pengelolaan zakat itu kemudian dikumpulkan baik dari zakat dan sedekahnya itu sampai terkumpul 90 juta. Akhirnya ketika ya 90 juta itu dibawa, diberikan, keluarganya bahagia sekali. Kenapa? Hutangnya lunas ketika itu juga. Nah itu kan itu zakat yang berperan seperti itu. Jadi seorang karyawan yang dia keluarganya ditinggal, sudah dia kepala keluarganya ketika kena sakit, kemudian punya hutang banyak sampai hutangnya lunas. Karena ketika dibayarkan oleh diantaranya lewat unit pengelolaan zakat itu dengan baik. Nah ketika unit pengelolaan zakat itu harus dengan baik, manfaatnya besar sekali. Di dalam hadis Nabi mengatakan bahkan ini menjadi penyebab seorang masuk surga. Inna fil jannati la ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di dalam surga ada satu ruangan yang terlihat luarnya dari dalamnya dan dalam terlihat dari luarnya. Seorang Arab kemudian mengatakan, "Liman iya ya Rasulullah, untuk siapa surga itu?" Kata Nabi, "Liman aqobal kalam." Surga ini untuk orang-orang yang memperbagus lisannya. Wa at'amat ta'am, memberi makan. Wa adamas siyam, merutinkan saum. Wa shalla lillah bil laili wan nasu niyam, dan sholat malam ketika orang-orang tertidur. Khusus ada tempat VIP di surga bagi siapa saja yang lisannya tidak senang menyakiti orang lain. Orang yang senang memberi makan. Siapa mereka? Ya tadi Pak, orang yang senang berzakat, infak, sedekah. Ya, hadirin. Kemudian mendapat naungan nanti di hari kiamat, di hari siwatan. Kullu mri'in fi dhilli shadaqati, setiap orang itu nanti di hari kiamat akan di bawah naungan sedekahnya. Semakin baik zakatnya, sedekahnya, semakin baik naungannya di hari kiamat. Hatta yufsala bainan nas, sampai nanti kemudian hingga perkara di antara manusia itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin tahu sekali nanti di padang mahsyar orang itu kepanasan luar biasa. Apa yang akan melindungi kita? Itu sedekah-sedekah kita, zakat-zakat kita yang kita keluarkan, yang akan menjadikan naungan. Dan hadirin, kemudian bahkan jangan punya anggapan hadirin, kita mengeluarkan zakat itu mengurangi harta, enggak. Hakikatnya justru menambah harta kita. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan pernah seorang itu hartanya berkurang dengan sedekah zakat. Hakikatnya kan harta yang sebenar-benarnya itu adalah harta nanti di akhirat. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin illa izan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah Allah menambah seorang hamba ya bi afwin, tidak orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah dia akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang senang memaafkan orang lain maka Allah akan tambah kemuliaannya. Dan orang yang tawadu, rendah hati, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kemudian sebab turunnya kebaikan, ini saya singkat saja ya. Kemudian meredam murka Allah. As-shadaqatu la tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu yang kita keluarkan atau zakat itu menghindarkan kita dari murka Allah. Wa tadfa'u an mitati su', dan menolak dari meninggal su'ul khotimah. Orang yang meninggal su'ul khotimah bisa jadi karena gak benar ngurus zakatnya, hadirin, hartanya. Makanya pilah-pilah hadirin Bapak Ibu semua. Nih, nanti hadirin dipilah-pilah mana harta yang memang hadirin ini bagian zakat setiap 1 tahun sekali.
Karena justru naudzubillah itu bisa jadi penyebab suul khotimahnya seorang hamba. Karena tidak dikeluarkan, padahal sedikit sekali, hanya 2,5%. Kalaupun kita punya tabungan, Bapak Ibu semua, 100 juta misalnya, itu mengendap dalam tabungan kita selama 100 tahun. Selama 1 tahun, Pak. Selama 1 tahun, kalaupun ternyata kita punya tabungan nih bulan Januari 100 tahun. Kemudian nanti hitung lagi Januari lagi, Pak. Di bulan Desember habis itu gak usah mengeluarkan zakat. 1 tahun hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Desember, cepat sorry itu jajan kedua. Habis itu gak usah mengeluarkan zakat. Jadi meskipun nanti boleh seorang itu kata para ulama membayar zakat di awal boleh, Pak. Itu misalnya dia punya sengaja di awal itu boleh. Atau ya wajib terkena wajibnya itu nanti di akhir. Nah baru setelah Januari lagi 100 juta itu masih ada, keluarkan harus 2,5%. 100 juta 2,5%-nya berapa, Pak? 2.500.000. 2.500.000 cukup hanya 1 tahun sekali saja. Itu 2.500.000. Kalau Ustaz kalau punya tabungan 10 juta terkena zakat 10 juta mah. Ya ini kepada Ustaz Fahri, Ustaz Sadinal yakin saya dengan saya gak punya tabungan sebanyak itu. Makanya saya gak usah bayar zakat. Gak punya tabungan sebanyak itu. Yang gak punya tabungan sebanyak dari 85 gram emas itu gak usah bayar zakat. Itu pun harus 1 tahun. Nah makanya tadi zakat itu kan hanya dari orang-orang kaya saja. Jadi wasadaqatut fi'ul khoti'ah, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dosa-dosa kita terampuni. Hadirin Bapak Ibu sekalian, nah ini beberapa keutamaan mengeluarkan zakat. Ini semoga awal mulanya ini didirikan unit pengelola zakat. Ini saya sedikit Bapak Ibu semua ini sekilas dan memperkenalkan ini bagian zakat di Masjid Baitul Mukhlisin yang diamanahi oleh Pak Dadang. Ini ketua UPZ-nya nanti Pak Ferry Iriawan nanti yang mengawasi para pelaksana. Saya diamanahkan jadi ketua pelaksananya. Nanti sekretarisnya Ustadz Syahrina. Jadi nanti ke depan kapanpun Bapak Ibu semua, insya Allah nanti kita buat pembukuannya, administrasinya secara rapi, secara transparan, setiap bahkan bukan hanya nanti kan alhamdulillah Bapak Ibu semua kita sudah dapat SK dari Baznas Kota Cimahi. Nah, jadi secara resmi nanti setiap tahun kita itu diaudit. Jadi kalau ternyata berapa kemana penyalurannya itu setiap tahun diaudit. Bahkan ya jangan setiap tahun lah, 1 semester sekali kita setiap 1 bulan sekali kita akan berikan laporan secara transparan terbuka. Uang masuk siapa saja, kemana disalurkannya, kan itu. Ya nanti. Nah ini saya jadi sekretaris Ustadz Syahrina. Jadi nanti yang setiap hari insya Allah akan siapkan sekaligus setiap hari mengajar saya dengan Ustadz Syahrina. Nanti Bapak Ibu semua yang ingin berkonsultasi terkait dengan misalnya zakat apa bisa dengan Ustadz Syahrina. Atau bisa jadi mohon maaf nanti Bapak Ibu semua jangan merasa berat hati tersinggung kalau Ustadz Syahrina ternyata ngetuk pintu zakat. Lagi zakat Ustadz Syahrina nanti ya. Jadi bendaharanya Sayyidina Faruk, ini Faruk sekaligus bendahara sekolah, jadi sekaligus nanti setiap bulan laporan itu akan dilaporkan dari uang kita. Ya kemarin dengan Pak Wahyu kan saya sempat diskusi, Pak. Kata saya uang zakat mal ada berapa Baitul Mukhlisin? Yang terkumpul itu 20 juta. Saya bilang kecil sekali 20 juta. Ya saya husnuzon Bapak Ibu semua. Tentu yang sudah mengeluarkan zakatnya saya yakin sekali tentu itu bagus sekali. Silahkan dimanapun tidak harus di Baitul Mukhlisin, ya itu. Nah, selama peruntukannya benar dikeluarkan benar silakan. Tapi saya punya tanggung jawab hari untuk menyampaikan ini. Bapak Ibu semua nanti yang mau mengeluarkan zakatnya, nah ini di Baitul Mukhlisin dan kami akan terbuka secara laporan adil transparan nanti. Nah, Ustadz Syahrina nanti setiap 1 bulan sekali akan melaporkan setiap pemasukan dan pengeluarannya. Ini visi kita, unit pengelolaan zakat kita menjadi lembaga zakat masjid yang amanah, profesional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Kemudian misinya kita mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, sedekah zis dari jamaah. Dan hadirin Bapak Ibu semua, saya dengan Ustadz Syahrina, Ustadz Fahri itu kan lama belajar di Gontor. Gontor itu besar itu bukan dari SPP santri.
tapi dari lembaga wakaf seperti ini. Zakat, asetnya banyak, hidup, ya, pendidikannya hidup, bahkan kan kuliah dan pesantren di Gontor itu murah Pak itu dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang sangat murah. Saya kuliah saja kemarin SPP S2 itu saya satu semester sekali itu masih 4 juta Pak. Itu murah untuk hitungan S2 itu. Dan dari dengan pengajar yang banyak, fasilitas yang lengkap, ternyata memang Gontor pun besar itu dari mana? Dari wakaf umat, kemudian termasuk unit usaha wakaf umat, dari zakat. Yang kedua karena memang Gontor hari ini alumninya sudah banyak jadi para tokoh masyarakat kan, Din Syamsuddin, Hashim Muzadi, tokoh-tokoh Gontor semua. Banyak sekali tokoh-tokoh Gontor. Kemudian menyalurkan dana zakat sesuai syariat dan kebutuhan prioritas, memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi dan spiritual, meningkatkan kesadaran zakat di lingkungan Masjid Baitul Mukhlisin. UPZ ini dibuat supaya mengingatkan kita semua tentang pentingnya zakat tadi. Kita sudah bersama-sama mengikhtiarkan sempurnanya sholat kita. Nah, kita bersama-sama kembali hadirin untuk menyempurnakan pengelolaan zakat kita dengan baik. Dan itu dari kita dan untuk kita juga. Nanti ini penghimpunan dana mulai dari penerimaan zakat, infak dan sedekah setiap hari kerja. Jadi Ustaz Syahrinal nanti akan kita perbantukan jadi amil. Kemudian donasi ZIS bisa digital melalui QRIS atau transfer bank. Kemudian gerakan wan jamaah wan zakat. Nah, di bulan Ramadan nanti kita akan buat gerakan wan jamaah wan zakat. Jadi setiap jamaah dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya seminimal kan zakat fitrah itu pasti keluar. Itu. Tadi zakat mal hitungan kita di Masjid Baitul Mukhlisin itu 20 juta. Nah makanya kan nanti saya pun kerjasama dengan Pak Wahyu akan tetap nanti membantu kami untuk menerima zakat itu. Dan tapi kita akan bantu juga secara laporan 20 juta itu uang Bapak Ibu semua yang dititipkan kemana saja. Dan diantaranya adalah tadi mungkin untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu, yatim, kan tentu kita bahagia sekali. Andaikan uang zakat kita yang kita titipkan, kita saksikan sendiri Pak, santrinya sekolah ada, dia gratis, orang tuanya sangat terbantu sekali, orang tua yang tidak mampu. Ini kan beberapa santri itu orang tuanya ada yang guru ngaji Pak, yang mungkin gajinya 1 bulan itu hanya 1,5 juta, gajinya hanya 2 juta, sedangkan SPP saja di sini kan udah 500.000 Pak. SPP-nya pun udah habis. Nah makanya beberapa santri di sini pun ada yang silahkan saja sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Nah dari uang zakat itu kemudian membantu para santri, bisa jadi anak-anak yatim yang nanti yang sekolah, itu kan bahagia sekali uang kita. Atau nanti program-program yang lain. Nanti ada survei rumah tangga sekitar masjid, semoga bisa digunakan. Pembuatan database digital mustahik, nanti para mustahik, orang yang berhak menerima zakat siapa saja, para muzaki pun, Bapak Ibu semua yang punya potensi untuk mengeluarkan zakat, ini kita akan buat database-nya. Kemudian verifikasi berkala bersama RT RW, itu khusus di Kota Mas, tidak menutup kemungkinan jangan di luar Kota Mas, di Kota Mas jangan sampai ada warga yang kesulitan. Yang mungkin kita lihatnya mungkin nggak ada masalah, tapi tidak menutup karena mungkin kita nggak tahu, bisa jadi mereka kesulitan usaha dan UPZ nanti yang turun. Mungkin tadi terdesak biaya kesehatan, dia terkena musibah apa, UPZ ini yang harus bisa turun. Nah, ini beberapa program lagi, bantuan biaya pendidikan nanti secara langsung, ini kan secara real kita saksikan langsung di BM Islamic School, beasiswa santri yatim duafa, santunan fakir miskin dan anak yatim ini seperti biasa. Bantuan kesehatan, musibah, dan tanggap darurat. Kemudian ini yang harus kita galakan juga ke depan, kajian zakat dan fikih muamalah. Bapak Ibu semua, kita sudah banyak mengkaji tentang sholat, ibadah, akidah. Nah ini butuh juga kajian muamalah. Nanti UPZ punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi. Yang termasuk zakat itu apa saja kan? Dan zakat bukan hanya zakat harta, memisahkan zakat tadi, zakat harta, zakat perdagangan, zakat perhiasan, peternakan hadirin, pertanian, ada zakat rikaz, harta arut, itu kan ada bagian-bagiannya dan hitungannya berbeda-beda semuanya. Nah ini butuh edukasi tentang zakat di dalam Islam,
konsepnya seperti apa, sistemnya seperti apa, termasuk bagaimana sejarah membuktikan dengan zakat ini umat sejahtera Pak. Dengan zakat. Jadi gerakan Ramadan Peduli Umat nanti insya Allah kita akan angkat. Nah ini tata kelola dan transparansi. Pertama, laporan keuangan bulanan akan ditempel di papan masjid. Jadi kami jangankan UPZ Pak, alhamdulillah sekolah pun ini Pak Dadang, para pengurus yayasan, kami setiap 1 bulan sekali sangat transparan. Ini keuangan yang masuk dari santri dan keluar berapa saja, digunakan untuk apa saja. Sampai hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semua kalau ingin tahu laporannya, laporan kita alhamdulillah rapi sekali hari ini. Di setiap 1 bulan sekali kita laporkan keuangan sekolah digunakan apa saja. Yang kedua, audit internal ini setiap 6 bulan sekali, ini secara besar, tapi setiap 1 bulan sekali kita akan sampaikan. Kemudian penerapan sistem kas berbasis digital. Semoga ke depan UPZ kita bisa berbasis aplikasi, Pak. Nih kita nanti kerjasama. Ada beberapa santri yang bisa membuat aplikasi. Dari aplikasi itu nanti keuangan UPZ Baitul Mulisin ada berapa itu terlihat. Digunakan apa saja terlihat. Jadi Bapak Ibu semua gak usah datang ke sini, cukup klik nanti aplikasinya akan terlihat apa saja aktivitasnya, berapa uangnya, sehingga semuanya akan transparan terlihat. Nah ini. Baik Bapak Ibu semua daripada Allah, hanya itu mungkin pada subuh kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga niat baik kita semua hadirin. Ini yang pertama tadi saya mohon doa yang diamanahi Pak, semoga Allah jaga saya. Ya Allah istiqomahkan, Allah jauhkan saya dari fitnah. Karena yang namanya uang, mohon maaf, gak lihat ustadz, gak lihat kiai, gak lihat siapa. Ya, saya pun ketika mendapatkan amanah ini, istri yang protes pertama. Udah jadi direktur, gak usah jadi ikut OPM Jakarta. Istri yang pernah, maksudnya, karena istri pun khawatir sekali. Kalau berbicara waktu kan itu sensitif sekali. Nah makanya saya mohon doanya semoga Allah hadirin jaga itu dari saya fitnah. Dari uang ini Allah berikan hadirin amanah yang baik untuk ya para pengurus zakat, Pak Ferry, saya, Ustaz Syarina dan Faruk yang diamanahkan, dan semoga jadi keberkahan untuk kita semua insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.